Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih berikan nikmat pada kita bisa hadir di kediaman Pak Marji. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan keberkahan buat kita semua. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Innallah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta al-hut fil bahri yusalluna li talibil ilmi aw fi ma'na." Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan yang ada di dasar lautan yang gelap pada saat ini, kata Nabi, sedang memohonkan ampun buat orang yang belajar agama. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, Rasul mengatakan, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Ciri tanda Allah berikan kebaikan sama seseorang itu Allah sempatkan dia belajar agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kitab At-Tazkirah kita akan bahas kitab ini insyaallah berkelanjutan. Di bab pertama ini Nabi mengingatkan kita, aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyak ingat kematian, kata Nabi. Perbanyak ingat sesuatu yang bisa memutus segala nikmat, yaitu mati. Ibadah paling gampang itu ingat mati, Pak. Kita duduk sambil ngopi ingat mati aja sejam dari ibadah di sisi Allah SWT. Mau sampai jam 9 kita ingat mati, 3 jam kita dihitung ibadah sama Allah. Dan ingat mati ini kalau dilakukan, hadirkan saat sholat, ini buat sholat jadi khusyuk. Uzkurul maut fi sholati, kata Nabi, banyakin ingat mati kau saat sholat. Fa inna rajul idza dzakara al-maut fi sholatihi la hariyun an yuhsina sholatu. Orang itu kalau banyak ingat mati saat sholat, dia akan khusyuk sholatnya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya rangkum dalam awal-awal kitab ini ada 6 sifat kematian. Ini harus kita paham tentang sifat kematian ini, agar kita ketika sudah masanya nanti kita paham betul dan kita bisa siap-siap. Karena Nabi mengatakan di hadis yang juga ada dalam kitab ini, hadis riwayat Imam Tirmizi dari Syaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, berkata Nabi, "Al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang cerdas itu adalah orang yang pandai mengontrol emosinya dan dia mempersiapkan bekal untuk hari kematiannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sifat dari kematian itu adalah ya'ti faj'ah. Kematian ini datangnya selalu tiba-tiba. Jadi nggak ada orang tahu jam sekian, hari apa, jam berapa dia akan wafat. Sampai sekelas Nabi aja nggak tahu. Karena sifat kematian ini faj'ah. Berapa banyak orang sakit bahkan koma itu sehat kembali, Pak. Dan tidak sedikit orang sehat walafiat paginya, berangkat sempat salim sama istrinya, tapi sekedar buka kacamata aja dia nggak bisa, karena di tengah jalan dia mati. Inilah sifat kematian itu, faj'ah. Siapa yang sangka orang yang sedang asik nonton bola, anak-anak kecil di Malang sana meregang nyawa lebih dari 100 orang, yang sedang asik merayakan Halloween
Di mana tuh? Di Jepang apa Korea? Ratusan juga yang sedang asik ada di sebuah jembatan di India mati, nggak ada yang tahu. Karena sifat kematian ini ya'ti faj'ah, tiba-tiba. Maka ketika dia datang ya tiba-tiba, persiapan harus matang. Setiap waktu, setiap saat harus siap. Bayangin ketika itu datang kita nggak siap. Maka ada doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar, nggak pernah lupa dia dengan doa ini. Allahumma ij'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terakhir itu yang paling baik. Wa khairu amali khawatimahu. Amal terbaikku adalah di akhirnya. Wa khairu ayyami yauma alqaka fi. Dan sebaik-baik hariku adalah di mana aku berjumpa denganmu di surga ya Allah. Nabi, Pak, itu pernah kita jelasin waktu kemarin di masjid. Kalau ada yang hadir dan masih ingat. Itu kita kemarin bahas tentang detik-detik wafatnya Rasul kalau nggak salah. Nabi itu sakit parah itu malam Jumat, itu udah parah banget sampai nggak bisa ke masjid. Sampai saya ceritakan mau sholat isya saja pingsan 3 kali. Pada saat itu memang mengatakan mur Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Mulai malam ini tolong Abu Bakar suruh jadi imam. Dan Abu Bakar terus jadi imam sampai hari Senin subuh. Karena subuhnya itu Nabi mukanya sudah berseri-seri. Bahkan hari Ahadnya zuhur sempat dipapah ikut sholat di masjid. Sudah enakan, Pak. Sehingga habis imam sholat subuh, Abu Bakar izin mau nemui istrinya di perbatasan Madinah. Jauh. Karena dia ngira Nabi sudah sehat. Nabi juga sudah merasa enak. Tapi apa yang terjadi waktu duhanya Rasul meninggal. Dan Abu Bakar nggak tahu. Bahkan Abu Bakar termasuk sahabat yang terakhir datang saat Nabi wafat. Ini menunjukkan apa? Sekelas Nabi Muhammad aja nggak tahu waktu akan wafatnya. Kalau dekatnya Nabi tahu, Nabi kasih isyarat. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Orang paling banyak wafat itu kisaran 60-70. Ini kata Nabi. Wa qalilun ma yazidu zalik. Lebih dari 70 ada tapi sedikit. Dan turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dibebaskan kota Mekah. Nabi juga sudah ada firasat nu'iyat ilayya nafsi. Ayat ini, surat ini turun, ini peringatan kepadaku ajalku sudah dekat. Karena Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini Rasul sebentar lagi akan wafat. Dan itu betul, 3 bulan setelah ayat ini turun Rasul wafat. Tapi nggak tahu kapan harinya, menitnya, detiknya, nggak tahu. Maka setiap waktu, setiap saat kita harus siap-siap. Karena banyak orang sehat wafat. Tidak sedikit orang yang sakit sehat. Karena syarat mati nggak perlu sakit. Syarat mati nggak perlu tua. Dan syarat mati nggak nunggu tobat kita. Ini sifat yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ya'ti faj'ah. Datangnya tiba-tiba. Bahkan di dalam hadis mengatakan salah satu tanda hari kiamat kasratul mautul faj'ah. Banyaknya terjadi mati mendadak, ini merupakan salah satu tanda kiamat. Banyak kita kan dengar, ya baru tadi ngobrol, sudah nggak ada sekarang. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah, sifat dari kematian itu indahu sakarat. Kematian model apapun itu pasti ada sakit yang berlapis-lapis, namanya sakarat. Pasti ada. Nggak ada kematian, nggak ada sakaratul mautnya kecuali mati syahid. Nggak ada sakaratul mautnya. Makanya jangan kaget kalau melihat ada orang Palestina di video tangannya putus kok masih baca Quran aja. Perutnya kena bom kok masih santai-santai aja. Karena orang yang mati syahid dia akan merasakan seperti digigit semut saja. Tapi selain mati syahid termasuk Nabi merasakan dahsyat sakaratul maut. Aisyah di kitab ini ditulis bab sakaratul maut. Semenjak aku lihat Rasul wafat di atas pangkuanku, Rasul meninggal di pahanya Aisyah. Mulai saat itu aku tidak pernah iri kalau melihat ada orang meninggalnya enak, lek mati. Seenak apapun kelihatan orang itu meninggal, dia merasakan dahsyat sakaratul maut itu.
Jadi dahsyat sakaratul maut ini. Dan di kitab ini juga dibahas. Nanti akan kita sampai di bab itu. Di kitab ini khusus dibahas as-sakarah indal mu'min mukaffiratul dzunub. Sakit sakaratul maut orang beriman bukan tanda su'ul khatimah. Jadi besok-besok kita jangan suuzon, oh tetangga ini kok rajin ngaji kok begini ya sakaratul mautnya. Kasihan banget ya Allah, su'ul khatimah. Bukan, Pak. Dahsyatnya sakaratul maut orang beriman justru tanda cinta Allah. Karena Allah pingin digugurkan dosa-dosanya, ketika dia ketemu sama Allah bersih dosa-dosanya. Tinggal dapat nikmat aja di situ. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu berkali-kali celupin tangannya ke air sambil tiduran di pangkuan Aisyah. Dituangin air di wajahnya, dicelupin lagi, tuangin air. Apa kata Nabi? La ilaha illallah innal mautu lasakarat. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sakit betul sakaratul maut. Sampai Nabi bilang apa? Ya Allah, seandainya boleh aku minta sakit sakaratul maut umatku, timpakan saja kepadaku, biar umatku nggak merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi doa ini nggak dikabul sama Allah. Kenapa nggak dikabul? Penulis kitab ini mengatakan, Imam Al-Qurtubi, dua hikmahnya. Biar kita juga merasakan dahsyatnya sakaratul maut, agar dosa-dosa kita berguguran. Kita biar merasakan sakit sakaratul maut itu. Dan yang kedua adalah agar menghapus dosa-dosa kita. Karena sakitnya orang-orang beriman ini menggugurkan dosa-dosa. Nabi Muhammad kekasih Allah begitu sakaratul mautnya. Waktu di masjid juga saya sampaikan Nabi Ibrahim, ini Nabi Ulul Azmi, julukannya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Allah nanya, ya Khalili. Allah nanya baik banget, wahai kekasihku Ibrahim, kaifa wajadtumul maut? Bagaimana kau rasakan saat dicabut nyawamu? Sakitnya kayak apa? Kata Ibrahim, kasufudil mablul, seperti kapas basah yang digulungkan, ditusukkan besi pemanggang yang banyak kawat-kawat pengaitnya, kemudian ditarik paksa, bagian paling lembut dari kapas ini pun tercabik-cabik. Seperti itu aku rasakan ya Allah. Kemudian Allah bilang apa? Alaysa qad hawanallahu dzalik? Itu udah paling ringan kata Allah. Paling ringannya aja begitu kan. Gimana beratnya? Nabi Musa ditanya oleh Allah, ya Musa, Musa, kaifa wajadtumul maut? Gimana rasanya sakit sakaratul maut? Wajadtu nafsi kal usfur alladhi yukla bimikla. Aku dapati tubuhku saat sekarat itu seperti burung kecil yang digoreng di minyak panas mendidih, enggak mati-mati. La amut, enggak mati-mati, hatta astari. Kalau mati mungkin aku bisa istirahat. Wala anju hatta atir, dan enggak bisa lepas juga, kemudian bisa kabur terbang. Begitu sakitnya sakaratul maut. Ini Nabi Ulul Azmi, Pak. 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 diambil 5 yang hebat-hebat Ulul Azmi. 2 diantaranya, bahkan 3 dengan Rasulullah, merasakan dahsyat sakaratul maut. Apalagi kita, Pak. Maka seringan sakaratul maut itu dahsyat sakitnya. Maka kita kan sering doa tuh, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahin sakaratul maut. Karena semudah sakaratul maut seperti Ibrahim itu, sakitnya luar biasa. Tadi saya pengajian di Al-Ghutfan habis asar itu bahas tentang Isra Mi'raj. Nabi ketika Mi'raj, Nabi ketemu orang di langit. Nabi tanya, gimana rasanya sakit sakaratul maut? Apa kata orang yang ditanya oleh Nabi? Seperti kambing yang digantung hidup-hidup kemudian dikulitin tanpa disembelih. Begitu rasanya sakit sakaratul maut itu. Masya Allah. Jadi sakit yang berlapis-lapis. Kalau ada orang sebelah kita sakaratul maut, dia nggak bisa teriak, Pak. Sakaratul maut ini nggak bisa teriak. Megap-megap.
Tapi nggak keluar suara, kenceng itu nggak keluar. Padahal itu sedang teriak dan didengar seluruh makhluk yang nggak bisa dengar cuma jin dan manusia. Maka bersyukur pendengaran kita terbatas. Kalau enggak, di pojok sono sekarat, di sono dekat rumah sakit, masya Allah, di mana-mana sekarat orang. Ngeri. Dahsyat sakaratul maut ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Dan sifat orang sakaratul maut itu, dia selalu menatap ke atas. Pandangannya terus ke atas karena dia sudah lihat malaikat. Ya jelisu ala mudil basar, dia melihat malaikat duduk. Malaikat maut dia sudah lihat. Maka ada 3 sifat dari orang sekarat itu. 3 yang akan dilihat yang belum pernah dia lihat. Ini dulu karena yang pernah saya sampaikan di masjid. Yang pertama, orang sekarat itu akan lihat malaikat. Kita belum pernah lihat malaikat. Kayaknya bulan lalu juga saya sampaikan. Lihat malaikat, yang dilihat malaikat maut, Pak. Ada hadis dhaif hadisnya. Di kitab ini ditulis, tapi ditulis di catatan kaki bawahnya, hadisnya lemah. Tapi buat pengetahuan aja. Apa kata Nabi? La mu'ayanatul malakul mauti asyaddu bidarbi bisayf alfa marwah. Ngelihat malaikat maut itu sakitnya seperti leher ditebas 1000 pedang di tempat yang sama, Pak. Serem malaikatnya. Yang kedua, kita akan lihat siapa? Syaitan. Iblis itu mengerahkan seluruh tentaranya saat umat Muhammad ini mengalami sakaratul maut. Harus tersesat, ini nggak boleh nggak. Harus tersesat. Dan di situ terakhir dia menggoda. Siapa yang dikerahkan? Syaitan. Berbentuk apa? Kalau bapak ibunya sudah meninggal, berbentuk wujud bapak dan ibunya. Bapaknya di sebelah kanan, ibunya di sebelah kiri. Bapaknya yang merayu pertama, ya Khalili, wahai anak kandungku. Hada abi, ini bapakmu, nak. Bapak sudah lama wafat. Bapak sudah ikut agama Nasrani. Kau lihat kan, bapak tenang di situ. Kalau kau berkenan kedipkan matamu, nak, kau akan ikut bapak tenang. Oh, kalau kita nggak paham syariat, Pak, ngedip kita murtad langsung pada saat itu. Merdeka iblis itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya menjadi saksi, ditulis dalam kitab ini. Waktu sakaratul maut, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La Buddha, la Buddha. Teriak-teriak Imam Ahmad bin Hanbal. Pas agak sadar ditanya, ya kenapa teriak-teriak? Nggak bakalan. Setan katanya. Nyesatin, disuruh ikut-ikut dia. Dan saya udah tahu itu setan katanya. Nggak berhasil nih bapaknya goda, ibunya beraksi. Ibunya kan lebih dahsyat lagi rayuannya, Pak. Ya syakiki, wahai anak kandungku. Fibat nih, di perutku ini aku kandung kau 9 bulan 10 hari lah. Kau menyusu 2 tahun lamanya. Tempat tidurmu yang paling enak di pangkuan ibu. Tahu nggak? Ibu ini agamanya Yahudi sekarang. Ibu tenang di situ. Kalau kau berkenan, anggukkan kepalamu, nak. Ini kalau ngangguk, Pak. Kita hadir di situ di orang sakaratul maut, kita nggak ngelihat tuh setan. Kita nggak lihat. Cuman orang yang sekarat ini yang lihat. Makanya godaannya berat, tugas kita disuruh talqin. Suruh talqin. Kemudian yang ketiga yang dilihat adalah pahala. Kita belum pernah lihat pahala, Pak. Orang kalau ngelihat pahala sholat subuh penuh masjid, Pak. Makanya pahala itu gaib. Ciri orang bertakwa bisa merasakan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bisa merasakan ada pahala besar. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mempercayai seluruh perkara gaib. Surga, neraka, alam barzah. Di antaranya adalah pahala. Pertama kali orang itu lihat pahala saat sakaratul maut. Allah, kalau yang di dalam ayat Allah sebutkan di surah Al-Munafiqun ayat 10, orang sekarat itu melihat pahala sedekah. Sampai dia bilang sama Allah, Rabb laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq. Ya Allah, kalau boleh sakaratul maut ini ditunda, emang mau ngapain kata Allah? Saya mau sedekah. Lu kenapa sekarang minta sedekah? Baru saya lihat pahalanya. 1000 sedekah 700 kali, 700.000 lebih pahalanya. Saya udah lihat.
Tapi kan nggak bisa, Pak. Udah lewat. Di dalam hadis Nabi ceritakan ada sahabat namanya Sya'ban. Dia lihat pahala jalan kakinya tiap ke masjid. Sampai dia teriak waktu sakaratul maut, "Ya Allah, kenapa rumah saya nggak lebih jauh lagi?" Padahal itu udah 3 jam, setiap kali ke masjid 3 jam, Pak. Dulu masjid jarang, hanya 2 dulu. Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Jaraknya ini 7 kilo. Loh, kalau sahabat tinggal jauh-jauh, jauh ke masjid, Pak. Kita enak sekarang hampir setiap gang ada masjid. Ya nggak ada sampai 3 jam. Setengah jam aja hampir nggak ada. Itu nanti kalau ada yang paling jauh, dia akan nyesel, Pak. Coba rumah saya di ujung sono dulu. Jadi dilihat pahala, ada sakaratul mautnya. Di dalam saat sakaratul maut melihat 3. Kemudian yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kematian ini erat kaitannya dengan rizki, Pak. Tidak akan dicabut nyawa kita sebelum rizki yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah selesai bagikan. Jadi kalau kita percaya mengamini ini, faham tentang ini, nggak ada orang yang mau nyari rezeki yang haram, Pak. Yang halal sudah dijamin sama Allah. Orang itu nggak akan diwafatkan sampai rezekinya ditunaikan semua. Banyak dalilnya, jemaah. Ada seorang ulama menulis dalam kitabnya pengalaman pribadinya. Dia mengatakan, saya pengen safar ke salah satu tempat. Pas hari saya pengen berangkat, saya lewat jalur lain. Padahal harusnya lewat kanan, terus saya lewat kiri deh, nyari jalan lain. Apa yang terjadi pas saya lewat kiri? Ternyata saya dengar ada orang teriak dalam sumur, "Angkidni, angkidni. Tolong Pak, selamatin saya nyebur, tolong selamatin." Oh, saya sigap, saya selamatin, kata ulama ini. Diselamatin sampai di atas basah kuyup. Ditenangin dulu orang ini. Apa kata orang ini? "Hati ini syurbatan minal ma." Saya haus banget, tolong kasih saya segelas air. Setelah dia minum segelas air itu dia berdiri. Gimana ceritanya Bapak bisa jatuh? Jatuh lagi dia, Pak. Dia jalan linglung, masuk got lagi, masuk sumur lagi. Pas diselamatin, Pak, udah meninggal. Apa kata ulama ini menulis kitab? Ya Allah, tadi saya pengen lewat kiri, kenapa saya lewat kanan? Allah yang membalikkan hati saya pengen lewat kanan. Agar rezeki 1 gelas air yang belum Allah tunaikan, saya ya yang menunaikannya. Setelah dia dapetin rezeki airnya itu, Allah cabut nyawanya. Ada artis hijrah di YouTube ini, kisahnya di YouTube ada. Dia cerita, bapak saya sakaratul maut, masuk ICU, sudah 5 hari nggak sadar. Saya pengen bakti sama orang tua saya tinggalin kerjaan, saya jagain. Di hari ke-6, sehat Pak bapaknya, sadar maksudnya, sadar. Ditelepon dokter, "Dok, ayah saya sadar." Ngomong apa? "Ayah saya minta es krim, Dok." "Gimana, Dok?" "Kasih es krim." Kasih. Makan es krim dia, Pak. Habis makan es krim, meninggal. Kalau kita lihat kisah begini, apa kita bilang? Makan es krim bisa meninggal. Es krim kita salahin. Kalau orang beriman enggak, Pak. Ya Allah, kita akan mikir, ya Allah, rezeki terakhirnya itu es krim. Allah nggak mau cabut nyawanya waktu dia koma. Karena Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz es krimnya belum ditunaikan. Nah, maka ditunaikanlah es krim itu, dicabut nyawanya sama Allah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, erat kaitannya. Kalau kita paham ini, kita nggak akan cari yang haram. Nggak akan. Kita ini sering mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin belum, Pak? Udah dijamin. Banyak dalilnya. Kalau kita baca hadis arba'in dari dalam perut. Kalau kita baca yang lain dari 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, rezeki, jodoh, kematian sudah ditentukan sama Allah. Kita tugasnya berusaha saja. Maka nggak pernah kan kita lihat cicak ada jedot-jedotin kepala sampai pusing karena rezekinya terbang, karena dia tahu udah dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqan. Cacing dalam tanah aja aku udah jamin rezekinya. Yang belum dijamin itu akhirat kita, Pak. Alam barzah kita.
hisab kita, mizan kita, ini yang perlu kita khawatirkan. Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Anzalaha wahidan fid dunya. Allah turunin satu di dunia ini. Itu dari zaman Adam sampai kiamat, dibagi jin, manusia, hewan, tumbuhan, satu doang. Dan yang kita perebutkan tiap hari satu, Pak. Lupa kita, 99 masih simpan di surga. Kenapa kita yang nyari, nggak nyari yang 99? Kita sibuk nyari yang satu ini. Ada 99 di situ. Itu kita kejar. Maka ayatnya bunyinya apa? Wabtaghi, ibtigo, cari, serius, sungguh-sungguh. Darul akhirah, rumah di surga. Kita kalau nyecer rumah serius itu rumah dunia apa rumah surga? Dunia, Pak. Semangat kita. Peras keringat, banting tulang sebelum subuh udah berangkat, bila perlu jam 12 malam pulang. Buat nyari rumah dunia. Padahal lupa kita. Kata Allah yang dicari serius itu yang disono. Kalau untuk dunia, Allah sebutin juga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk dunia, jangan dilupain. Tetap cari secukupnya aja. Nggak usah ngoyo-ngoyo. Seperlunya saja. Secukupan. Tapi buat akhirat, kerahkan seluruh kemampuan. Karena itu kekal abadi. Jadi kematian ini erat kaitannya dengan rezeki. Yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kematian ini satu kali saja. Satu kali, nggak ada orang mati dua kali. Satu kali aja. Di akhirat disiksa sedemikian apa nggak bisa mati? Nggak bisa mati. Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Aku ganti kulit yang baru agar merasakan pedihnya siksa. Selepas kiamat, kematian itu Allah ibaratkan seperti seekor domba. Allah tarik antara surga dan neraka. Allah sembelih sendiri. Maka teriak seluruh penghuni surga, Al-Khulud, Al-Khulud. Kekal kita di surga, nggak bisa mati-mati. Menangis darah penghuni neraka, Pak. Kita juga kekal ini, disiksa terus. Jadi kematian itu sifatnya satu kali. Nggak ada kematian dua kali. Di akhirat, sedahsyat apapun, nggak akan bisa mati. Kemudian yang kelima, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dari kematian adalah orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. An-nasu mata ala ma'asha alaihi. Secara umum orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dia. Kita lihat ada orang meninggal saat sholat, Pak. Allahu Akbar. Kira-kira itu sholat pertamanya nggak, Pak? Enggak, Pak. Itu sudah berlangsung lama. Ada lagi orang diwafatkan saat berzina dengan perempuan. Kira-kira baru sekali nggak dia berzina? Sekali berzina langsung mati gitu, Pak? Enggak, Pak. Kemarin di KTT 20 di Bali, saya dengar di berita, ada petugas keamanan pesan wanita yang nggak benar online, datang ke hotel di janjian, nyampe hotel, lah kok nggak cakep kayak di foto, ditolak. Polisi ini ditusuk mati, Pak. Kira-kira dia baru sekali itu apa pemesan atau udah sering, Pak? Sering, Pak. Tapi Allah kasih kesempatan buat tobat. Tapi dia nggak ambil kesempatan itu. Allah wafatkan. Karena kebiasaannya begitu. Jadi an-nas mata ala ma'asya'ala. Orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya janjian sama kawan. Jam 9, jam 11 baru datang. Setelah dia datang dia bilang, ente telat, lama banget, anda udah ngantuk. Afwan, saya tadi anda nemenin paman yang sakaratul maut. Alhamdulillah sudah mati. Pantas nggak omongan gitu, Pak? Alhamdulillah sudah mati. Yang ada ya Allah innalillah, udah mati kan gitu, Pak? Alhamdulillah sudah mati. Lah gimana ceritanya? Paman aneh, Ustaz, udah 3 hari sakaratul maut, Ustaz. Masya Allah. Kita nggak kebayang, Pak. 1 detik sakaratul maut itu sakitnya ngeri, Pak. 5 menit sakitnya luar biasa. Ini 3 hari, gimana ceritanya?
Dia tuh nggak tahu, nggak mati-mati. Bacain udah ayat-ayat kursi, ayat-ayat ruqyah. Alhamdulillah meninggal. Tapi meninggalnya su'ul khotimah. Pamanani meninggal bilang, wih. Emang hobinya apa? Main judi katanya. Ya Allah, diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Ada yang diwafatkan saat main game. Banyak ya Mas. Masih muda-muda, SMP, SMA. Jadi ketika kita biasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka doa ulama-ulama kita lihat. Ulama itu jarang ninggalin 3 doa, Pak. Bahkan sujud terakhirnya dia pakai 3 doa ini. Kalau kita nggak pernah lupa doa rizqon halalan thayyiban wasi'an mubarak, nggak apa-apa, Pak. Cuman jangan itu melulu. Rezeki udah ditanggung. Ulama dulu yang diminta apa? Husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan aku. Di sujud terakhirnya itu dia minta, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, kasih aku rezeki wafat husnul khatimah. Kalau ini dikasih hadiah kita sama Allah, selesai Pak. Orang matinya aja udah husnul khatimah. Apalagi yang diminta? Urzuqna taubah qoblal maut. Tobat sebelum wafat. Enak Pak. Besok mau meninggal, hari ini taubatan nasuha, mati. Kosong dosanya. Jangan telat kayak Fir'aun. Udah tenggelam napasnya, udah di sini. Belebak. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman dengan Tuhan yang udah telat kata Jibril. Ditimpuk pakai lumpur mulutnya sekalian. Sumpel. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nggak biasa ngapain kita. Kalau hal-hal yang mubah ya masih enak. Tapi kalau lagi maksiat kan ngeri Pak. Ngeri. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, kematian ini adalah puncak dari penyesalan. Siapapun yang mati pasti menyesal. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, siapapun yang meninggal akan menyesal. Ahli maksiat akan menyesal. Kenapa dulu nggak buat baik? Sampai-sampai di ayat banyak dikatakan, yauma ya'uddu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka sampai gigit seluruh jari jemarinya, bahkan sampai putus. Orang kecewa kan bahasanya gigit jari, bahasa kita Pak. Itu diambil dari Al-Quran Pak. Ya'uddu ala yadayhi itu kan bukan satu jari. Seluruh jari-jari jemarinya digigit sampai putus. Dan dia teriak mengatakan, ya laitani. Berandai-andai, ya Allah, duhai seandainya dulu. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Saya ngikutin Nabi jalan hidup saya. Ya laitani takhadtu fulanan khalila. Coba dulu saya enggak mengikuti si fulan. Laqad adallani an dzikri. Gara-gara dia tuh saya lupa sama Allah. Gara-gara dia tuh saya enggak sholat. Gara-gara dia tuh saya suka maksiat. Laqad adallani an dzikri. Jadi lupa saya sama Allah. Jadi nyesal Pak. Terus orang baik nyesal juga, nyesal Pak. Kenapa enggak lebih baik? Sya'ban tadi kan nyesel tuh, yang kita baca di awal. Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Padahal sudah 3 jam dari rumahnya jalan kaki untuk sholat subuh. Allah liatin pahala 3 jamnya. Kalau 3 jam setengah, ini pahalanya katanya. Ya Allah, keren banget. Ya Allah, kenapa rumah saya dulu enggak lebih jauh? Sya'ban itu teriak 3 kali Pak. Ya Allah, kenapa enggak yang baru? Nabi ceritakan kenapa dia teriak begitu. Sya'ban ini pernah sedekah jubah. Dia kalau berangkat dari rumahnya mau sholat subuh jam 2 atau jam 3, baju bagusnya itu di dalam. Pakai minyak wangi, nanti akan dilapisi dengan jubah mantel tebal. Yang biasanya kena debu, kena angin, kadang sudah agak-agak robek. Dia di tengah jalan pada malam itu ketemu kawannya lagi jalan, menggigil kedinginan. Gampangnya kan kita buka mantel, nih hadiah buat itu gak usah dibalikin. Kan sering kita gitu Pak. Nih jas hujan bawa aja, gak usah dibalikin, aneh ada 2. Tapi yang bagus kita simpan kan. Yang agak-agak jelek kan kita kasih itu. Itu nyesel nanti Pak.
Kenapa nggak yang baru? Jadi orang buat baik aja nyesel, apalagi yang maksiat. Kenapa nggak semuanya? Sya'ban itu pernah satu hari dia didatengin orang miskin, pengemis, mau sarapan didatang. Orang ini kelaparan berhari-hari nggak makan. Ya udah sini susunya bagi dua, rotinya bagi dua. Kamu makan, saya makan. Allah liatin tuh pahala separuhnya. Dan Allah liatin kalau kamu sedekahin hari itu semuanya, ini pahalanya. Dia teriak, ya Allah kenapa nggak semuanya? Menyesal. Nah inilah jamaah sifat-sifat dari kematian itu, ketika kita paham sifat-sifat ini, maka kita akan berhati-hati. Karena semua kita akan didatengin ini. Semua kita akan pulang Pak, pulang kampung. Boleh jadi kita nggak ke kampung Sumatera, nggak ke Jawa Tengah, nggak ke Bali, tapi semua kita akan ke akhirat Pak. Dan ini pulang kampung yang ke akhirat ini, kita nggak bisa menentukan hari, tanggal, waktunya. Allah yang menentukan. Malaikat maut itu per hari itu ratusan kali memantau kita Pak. Ini gimana nih? Oh belum, rezekinya masih ada. Bentar lagi nengok lagi dia Pak. Terus begitu. Oh udah habis 2 menit lagi saya cabut. Cerah dia lagi ngapain. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, sifat dari kematian yang mudah-mudahan ketika kita paham, kita lebih mempersiapkan diri lagi. Karena kematian ini kalau sering kita hadirkan dalam hati kita, nafsu dunia kita ini akan sedikit teredam Pak. Kita nggak akan nguyuh nyari dunia, secukupnya aja. Dan hati kita ini akan istirahat dia. Cara mengistirahatkan hati itu diantaranya adalah banyak ingat mati. Dia istirahat dia Pak. Dia kembali lagi seperti dicas. Dia kuat lagi. Orang kalau udah jarang ingat mati, hatinya mati ya. Susah dinasihatin. Apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya sudah distempel, sudah nggak bisa menerima kebaikan. Nah ini jamaah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bila ada orang yang sakit cukup lama sehingga mereka meninggal, apakah itu dinyatakan mati syahid? Terima kasih. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mati syahid yang tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, langsung dikubur. Ini mati syahid di medan perang. Ini spesial. Mati syahid macam begini ini, pertama keutamaannya tidak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, bisa mengajak 70 karib kerabatnya untuk masuk surga. Yang mati syahid di medan perang. Makanya sahabat kalau mau perang tuh saling wasiat Pak. Kalau ente duluan mati, jangan lupain aneh nanti. Sampai begitu Pak. Jadi ini yang ditakutin orang-orang kafir Quraisy itu apa? Orang Islam kalau perang itu pengen mati Pak. Kalau pulang dia sedih. Maka ada istilah kalau orang pakai sorban merah, sudah diuak-uak di kepalanya ini, itu sudah pengen banget mati syahid. Pengen banget mati syahid. Bahkan ada perempuan, ketika salah seorang sahabat memotivasi, namanya Abi Qudamah, ini sering ikut perang sama Nabi Pak. Di masa tabi'in dia memotivasi orang untuk perang. Malam hari dia didatengin perempuan. Rumahnya diketuk suara perempuan. Assalamualaikum. Dia menjawab apa Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia takut fitnah. Ini perempuan cantik yang manggil ini dari luar. Lagi sepi Pak. Orang dulu paling menjaga. Ya Abi Qudamah, assalamualaikum. Saya ini datang mau bawa sesuatu untuk perang. Ternyata orang baru keluar, dia bukain pintu. Ada apa? Dia lihat orang ini cuma kelihatan matanya Pak. Tapi kata Abi Qudamah, dari matanya terpancar, ini perempuan kecantikannya luar biasa. Ya Abi Qudamah, saya nggak punya apa-apa, tapi saya pengen banget ikut perang.
Boleh saya nyumbang? Boleh. Mau nyumbang apa ibu? Saya nyumbang sesuatu yang paling berharga yang saya miliki selama ini. Apa itu? Rambutnya dipotong, Pak. Dia punya rambut tebal, panjang, sudah dipintal menjadi seutas tali, dikasih hadiah. Tolong jadikan kekang tali kudamu. Masya Allah, kita nggak kebayang, Pak. Yang penting ikut perang bagian tubuhnya. Walaupun itu rambut yang menjadi mahkota perempuan. Diterima. Satu lagi saya titip, besok anak saya datang, masih muda. Dia akan menemui Anda di tempat berkumpulnya tentara. Tolong ajak dia perang dan jangan sampai dia pulang ketemu saya. Biar nyusul bapaknya dan kakaknya yang mati syahid. Masya Allah. Ini kalau kita buka di YouTube ada kisah ini, Pak. Pemuda yang bertemu bidadari surga di medan perang. Maka benar. Berlalu hari, besoknya Abi Kudama siap nyiapin pasukan, tiba-tiba ada orang manggil dari belakang. Kira-kira umurnya 16 tahun. Assalamualaikum ya Abi Kudama. Waalaikumsalam. Pas dia nengok kaget, Pak. Belum pernah ada laki-laki setampan dan segagah ini. Gagah bawa pedang, bawa panah, bawa tombak di atas kuda. Masih muda belia. Ya Abi Kudama, ingat tadi malam ibu saya yang nganter rambutnya. Dan sekarang dia kirim saya. Ibu saya pesan saya nggak boleh pulang. Saya harus mati syahid. Kata Abi Kudama, ini masih muda. Keimanannya kok kayak begini hebatnya. Didikan luar biasa ini. Anak muda sekarang hebat juga, Pak. Main Mobile Legend. Menang terus dia. Kita yang ngajarin masalahnya. Masya Allah. Ah, ini luar biasa. Bapaknya mati syahid, kakaknya mati syahid. Baik, kata Abi Kudama, kamu nanti ikut perang barisan belakang, jangan nyerang. Abi Kudama maksudnya masih muda nih, bakal jadi panglima nanti. Udah ketika berkecamuk perang, serang, dia nomor 1, cus, dikejar sama kurang, mundur. Orang ini keluarin dalil, ya Abi Kudama, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kalau musuh di hadapan, pantang mundur ke belakang. Waduh, pakai ayat lagi katanya. Nggak bisa saya membantah ayat. Biar nyerang dia. Malam istirahat, dicek. Wah, sehat anak muda ini. Dia paling sibuk, Pak. Yang patah, yang robek, dia yang obatin, dia yang perban. Ada waktu istirahat, kuda-kuda diobatin, dikasih makan. Besok dinasihatin lagi. Besok kalau perang, jangan ke depan. Kamu bagian belakang. Siap. Pas serang, udah paling depan, Pak. Seperti busur panah yang lepas. Wah, berkecamuklah perang pada hari itu. Tapi selamat lagi nih. Dicek lagi ke barak. Mana? Anak muda itu lagi tidur istirahat kecapean, Pak. Tapi senyum-senyum dia, ketawa-ketawa. Ya syabab, woi bangun. Nah, apa? Tidur senyum-senyum. Sedih dia, Pak. Aduh, pakai dibangunin. Kenapa? Saya lagi mimpi. Mimpi ngapain? Saya mimpi ke surga. Saya ketemu bidadari. Apa kata bidadari itu? Besok kau boleh ketemu aku. Hari ini belum. Besok semangat dia perang. Terus nyerang. Masya Allah. Menang kaum muslimin. Dicari, dicek. Tangannya putus, perutnya robek, kakinya hampir lepas, Pak. Ditandu di kerandanya. Ya Allah, dilihat sampai Abi Kudama. Laki-laki ini senyum, Pak. Abi Kudama, ingat nggak kisah semalam? Ginti bangunin aneh. Nggak mikirin sakit, Pak. Kenapa? Lah ini bidadari sebelah saya sekarang. Saya sudah mau dinikahkan di surga. Masya Allah. Wafat anak muda ini. Nggak merasakan sakit. Ketemu bidadari surga. Ini kalau mati di medan perang. Ada juga mati syahid. Orang-orang yang mati syahid tapi tetap merasakan sakaratul maut. Tapi dia disebut mati syahid. Yaitu orang yang sakit perut. Sakit di rongga bagian perut sampai wafat. Ini termasuk mati syahid, Pak. Dengan syarat nggak punya dosa syirik. Dia dosa-dosanya berguguran itu. Orang yang mati tenggelam. Dimakan binatang laut, nggak ditemukan jenazahnya. Orang yang mati terkubur tanah longsor. Yang mati ditimpa bangunan. Yang mati terbakar. Ini termasuk mati syahid. Tapi syaratnya nggak punya dosa syirik dia. Dosa-dosanya berguguran.
tapi tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang mati syahid di medan perang. Bahkan termasuk orang yang mati syahid, orang yang meninggal saat terjadi wabah. Maka saudara-saudara kita, insya Allah, yang Islamnya bagus, agamanya baik, yang meninggal pas pandemi kemarin, ini bagian dari mati syahid, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak tadi yang disampaikan Pak Ustaz mengenai mati syahid di medan perang, mungkin kalau dulu waktu zaman Rasulullah, perang itu ya untuk membela agama Allah itu ya Pak Ustaz. Untuk perang-perang sekarang ya Pak Ustaz ya, misalnya seorang anggota tentara gitu ya, yang sedang berperang misalnya mempertahankan wilayah KRI atau teritorialnya gitu, kemudian gugur di medan perang, apakah bisa disebut sebagai mati syahid juga atau gimana ya? Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kalau dari dulu memang yang kita faham itu orang yang perang berkaitan dengan agama. Bahkan termasuk di antara orang yang akan Allah jauhkan dari siksa kubur itu ar-ribat. Orang yang berjaga di perbatasan daerah konflik. Dia terbunuh di situ. Dia mati syahid, dia nggak dapat siksa kubur. Ar-ribat. Tapi ada syaratnya. Muslim, taat, nggak punya dosa syirik. Nah kalau punya ya enggak. Tapi yang sudah jelas-jelas, yaitu seperti di Suriah, di Palestina, ini yang udah pasti-pasti. Jadi seperti tentara-tentara kita ya, mudah-mudahan kita harapkan begitu. Yang menjaga di perbatasan, daerah-daerah konflik ketika dia taat sama Allah. Karena dalam kondisi apapun, sholat itu nggak bisa ditinggalin, Pak. Maka ada sholat khauf namanya. Saya ngisi pengajian kemarin sekitar 2 pekan yang lalu di rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Ada dokter spesialis, saya lupa namanya. Dia cerita, Ustaz, orang sakit itu jarang sholat saja. Alasannya ribet. Oh, gimana orang mau mati jarang sholat saja? Emang gitu kenyataannya. Jadi alasannya pakai infus, pakai ini, ribet, dia nggak mau sholat. Padahal itu dekatnya dia sama kematian, sebenarnya. Walaupun kita semua dekat kematian. Cuman dia kan peringatannya udah luar biasa. Sampai di RSUD sekarang ada tim 2 orang. Itu tugasnya keliling, Pak, ngingetin. Bahkan ada tukang talqin khusus 2 orang. Oh, ada sakaratul maut ditalqin. Karena banyak di antara orang-orang kita ini kalau sibuk seolah-olah ninggalin sholat itu boleh. Begitu juga banyak juga tentara-tentara yang taat, yang baik, tapi tidak sedikit juga yang maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wafat dalam keadaan dia tidak sholat, dia tidak menjalankan agama dengan baik, maka tidak bisa disebut mati syahid. Wallahu a'lam. Yang saya mau tanyain, ada nggak ayat atau hadis? Rasulullah itu kan dikasih Allah. Kenapa Allah itu ya, seperti yang dijelaskan dari di bulan kemarin juga, Rasulullah itu matinya itu, meninggalnya Rasulullah itu Payah. payah gitu, maksudnya sampai lama gitu, Ustaz. Kenapa itu? Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat waktu Nabi sakit itu datang megang selimut yang menyelimuti tubuh Nabi, kaget dia, dilepas. Ini saya bahas waktu di masjid waktu akhir hayat Nabi itu. Dan Nabi mengatakan, tidaklah Nabi itu diuji oleh Allah kecuali 2 kali lipat ujian hambanya. Kalau kita demam 40, Pak, Nabi waktu demam menjelang wafat itu 80, Pak. Itu bisa bayangin kayak apa panasnya. Kalau ada orang sakaratul maut nilainya 100, Nabi ini bisa 200, Pak. Kenapa? Karena nikmat surga Nabi ini paling nikmat. Al-ajru ala qadri masaqqah.
ganjaran itu tergantung pengorbanan kita. Kita kalau hidupnya nikmat-nikmat terus, ini ngeri-ngeri sedap Pak. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kita Allah balas di dunia. Allah balas di dunia. Ulama-ulama dulu Pak kalau nggak sakit itu khawatir Pak. Sahabat-sahabat Nabi kalau setahun, sebulan nggak ada ujian. Ya Allah jangan-jangan ini istidraj katanya. Maka kalau kita nanti masuk bab sakaratul maut Pak, orang kafir itu banyak yang ringan sakaratul mautnya Pak. Banyak. Kenapa begitu? Allah Maha Adil jemaah. Manusia siapapun dia, apapun agamanya, kalau dia buat baik, Allah balas kebaikannya. Tapi cuma di dunia. Banyak gak orang non muslim baik Pak? Banyak Pak. Sedekahnya lebih keren dari kita. Madonna aja 30% kekayaannya, kita 2,5% aja. Kadang bayar kadang enggak. Kalau nggak diingetin nggak bayar. Kalau diingetin bayarnya setengah hati. Madonna 30% Pak. Cristiano Ronaldo sekali nyumbang 5 miliar ke Palestina. Kita 10.000 aja satu RT tahu. Bayangin Pak. Bagaimana cara Allah balas? Allah baguskan karirnya. Allah sehatin badannya. Bahkan bila perlu kalau masih ada kebaikan-kebaikan yang belum Allah balas, apa kata Allah dalam kitab ini? Kata Nabi Muhammad, aku mudahkan sakaratul mautnya. Ringan sakaratul mautnya. Tapi setelah dia wafat di akhirat disiksa kekal selamanya. Jadi ujian yang menimpa orang-orang beriman ini belum tentu musibah. Siapa yang berani mengatakan Nabi Ayub mau kena musibah? Sakitnya Nabi Ayub berpuluh-puluh tahun, hancur lebur tubuhnya, belatung di mana-mana. Ada yang berani bilang musibah? Enggak musibah. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, sisakan hati dan lisan aja. Hati selalu bersyukur, lisan selalu berzikir. Jadi hijau, subur belum tentu berkah jemaah. Negeri kita ini kan tongkat kayu dan batu jadi tanaman Pak. Kita lihat Mekah sampai namanya dulu Bakka, nggak ada satu tetes air di situ, nggak ada satu daun warna hijau di situ. Tapi apa buah yang nggak ada di situ? Negeri yang penuh berkah. Lah kita hujan dikit tenggelam Pak, panas dikit dalamin sumur kita Pak, nggak berkah Pak. Kenapa? Maksiat banyak. Jadi sesuatu yang kita lihat enak belum tentu itu enak. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ujian yang menimpa Nabi ini berkali-kali lipat. Karena surga Nabi nggak ada yang ngalahin Pak. Jannatul Firdausil A'la. Ini nikmat paling nikmat. Maka apa kata Nabi? Ya Aisyah, ya Fatimah, la karbali abika ba'da yaum. Setelah wafat, ayahmu nggak akan pernah sedih, nggak merasakan sakit lagi. Nikmat berlapis-lapis sudah di situ. Maka idhumul bala, idhumul jaza, ma'a idhumil bala. Semakin banyak kita diuji, semakin ikhlas kita ketika diuji itu, semakin menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Sampai ada sahabat, saya lupa namanya, Ibnu Mas'ud atau siapa, Nabi pernah mengucapkan begini, la tasubbul humma fa innam humma mukaffirus sayyi'at. Jangan pernah mencela sakit demam. Karena sakit demam yang menimpa umatku, cara Allah menghapuskan dosa-dosanya. Kira-kira kalau kita dengar hadis ini apa yang kita lakukan Pak? Ibnu Mas'ud doa Pak, Allahumma ij'alni humma, ya Allah timpakan sakit demam segera kepadaku. Karena dia mikirnya sudah jauh ke akhirat. Aku mati dosa-dosa bersih masuk surga. Bener 40 hari demam Pak. Lah kita seminggu aja demam sudah corona dibilang. 40 hari demam sampai wafat bersih dosanya. Jadi apapun yang menimpa kita menghapuskan dosa-dosa. Dia mikirnya jauh. Kita kalau dapat hadiah nih, ada orang pulang umroh, dapat kita air zam-zam, seteguk 2 teguk. Kita baca ma'uz zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat peminumnya. Kira-kira kita doa apa waktu minum Pak? Ya Allah sehatin badan saya, ya kan? Sehatin. Masih dunia yang kita minta Pak. Walaupun nggak apa-apa. Nabi nyuruh minta sehat kan. 5 tergantung niat yang minum. Lihat Imam Ahmad ketika minum air zam-zam Pak. Pikirannya ke akhirat Pak. Allahumma inni as'aluka bi an la azma fi yaumil mahsyar. Allahu akbar. Ya Allah,
Aku minum air Zam-Zam ini dengan harapan dan doa, ya Allah. Tolong selama 50.000 tahun aku tegak berdiri menunggu dihisap. Jangan biarkan aku haus, ya Allah. Jauh Pak melangkah, akhirat udah pikirannya. Kita kan sehat masih dunia Pak. Masih dunia. Kita masih mikir dunia aja Pak. Nah ini. Jadi ujian-ujian yang menimpa orang-orang baik itu dia tahu. Ada balasan Allah yang hebat nanti yang akan menunggunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa bilang kalau kita demam itu kan Allah hapuskan dosa-dosanya. Tapi di saat demam itu kita lupa dengan Allah, tidak beribadah. Nah itu gimana? Apa termasuk dihapus juga dosa-dosanya? Ada lagi yang lain? Sedikit amat Pak. Kalau sakaratul maut kan katanya menguburkan dosa-dosa Pak. Apakah dosa-dosa itu masih tersisa sampai akhirat apa gimana Pak? Begitu aja Pak. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud di sini la tasubul humma fa inna humma mukaffirus sayyi'at. Jangan mencela penyakit demam, karena demam ini menghapuskan dosa-dosa. Bagi orang-orang yang ikhlas menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Aku tuh bingung, kata Nabi, terhadap perkara yang menimpa orang-orang beriman itu. Fa inna amruhu kullu khair. Apapun yang menimpa dia itu kok baik di sisi Allah. Dia kena musibah, dia sabar, fakana khairan lah. Kebaikan untuknya. Dia dapat nikmat, dia syukur. Fakana khairan lah, nikmat lagi untuknya. Sampai Nabi katakan apa? Hatta syaukatun yasukuhu, sampai ada duri kecil nusuk kakinya, telapak kakinya. Dia ikhlas menentukan menggugurkan dosa-dosa. Apalagi demam, Pak. Apalagi musibah. Ini bagi-bagi orang-orang yang ikhlas menerima takdir dan ketentuan Allah. Karena banyak orang sakit nyalahin Allah, Pak. Ya Allah, kenapa saya yang diuji? Kenapa bukan dia? Saya udah ke masjid sholatnya. Saya tadi udah sedekah. Nah ini nggak ikhlas dengan takdir ketentuan Allah. Yang begini-begini malah tambah dosanya. Tambahin. Jadi bagi orang-orang yang ikhlas, maka syarat diterima ibadah itu al-mutaba'ah wal ikhlas. Mengikhlaskan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang dihapus dosa-dosa itu? Kalau ada dikatakan di ayat, di hadis itu menghapus dosa-dosa, yang dihapus dosa-dosa kecil, Pak. Bisa semuanya, bisa sebagian, tergantung sedahsyat apa sakaratul mautnya. Oh ini sakaratul mautnya sekian nih. Oh baru setengah dosa kecilnya dihapus. Oh ini dahsyat banget nih, sepertiga. Oh ini baru sedikit banget nih. Beda-beda Pak. Tapi dosa-dosa besar nggak bisa. Banyak kita dengar barang siapa mukaffirus sayyi'at al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya, menghapus dosa-dosa. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa-dosa. As-salawatul maktubah, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, maghrib, menghapus dosa-dosa. Idza jutunibatil kabair, itu dosa-dosa kecil semua. Begitu juga sakaratul maut, yang dihapus itu dosa besar. Semua apa enggak kita enggak tahu, Pak. Ini kalau masih tersisa nanti ditimbang. Nah timbangannya fa'amma man saqulat mawazin, berat enggak nanti? Karena saking banyaknya dosa udah diampunin masih segambreng juga, berat amal salahnya, ya udah mampir ke neraka. Jadi tergantung jamaah. Yang jelas Allah itu nggak akan zalim. Nah cuman yang diampuni berapanya kita nggak tahu. Kan di beberapa hadis dikatakan apa? Ada orang puasa menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun-tahun sebelumnya kalau masih utuh dia, ya belum diampuni. Ada yang menghapuskan dosa 1 tahun. Ada begini-begini. Cuman kita nggak tahu kan, yang dihapus yang mana, yang belum yang mana. Maka terus kita berharap sama Allah. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ridhoi seluruh aktivitas kita hari ini. Dan semua menjadi pemberat timbangan amal baik kelak di sisi Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukuru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udzika anfusana wa ahlina wa biladina wa jiranina wa ikhwanina ya hafidh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma in kana hadzal bala' wal waba' dhanbun irtakabna aw dhulmun dhalamna aw fardan tarakna aw nafilun dayya'na aw basran atlaqna fa inna ta'ibuna ilaika wa nadimuna ya rabbah. Allahumma rizqna husnal khatimah. Allahumma rizqna taubah qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min ahli al-qiyam wa ahli as-salah wa ahli al-Qur'an. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.